Pemirsa, personel Brimopolda Sumut tempuh 6 jam perjalanan dengan jalan kaki demi distribusikan bantuan logistik bagi ratusan kepala keluarga di Sibolga, Tapanuli Tengah. Sementara itu di Tapanuli Selatan, personel Brimob rutin antar anak sekolah pasca bencana banjir melanda. Personel Brimopolda Sumatera Utara bersama relawan Mapel Indonesia menyalurkan bantuan untuk warga di Sibolga, Tapanuli Tengah. Dengan menempuh perjalanan sekitar 6 jam berjalan kaki, mereka harus melintasi medan yang terjal dan licin karena akses jalan terputus dan tertimbun longsor. Melaporkan jalan penghubung antara Sibolga dengan Tarutung di kilometer 9,5 terputus, kurang lebih Cilegondan 80 meter. Akses yang menuju dari Sibolga maupun ke Tarutung tidak bisa. Demikian Komandan yang bisa kami laporkan. Terima kasih Brigadir. Meski demikian, semangat mereka untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana tidak surut. Sekitar 200 kepala keluarga dari Desa Simaninggir dan Desa Bonandolok menerima bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai. Meski demikian, hingga kini para korban bencana masih sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan perlengkapan bayi. Sementara itu, pasca bencana banjir melanda Sumatera, personel Brimopolda Sumut rutin mengantar para pelajar ke sekolah di Batangboru, Tapanuli Selatan. Hal itu dilakukan guna meringankan beban para korban dan mendukung semangat para pelajar untuk kembali bersekolah. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batangkuranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim medis KRI Dr. Suharso 990 beri perawatan medis pasien jantung di Aceh Tamiang yang kesulitan mendapatkan obat. Sebelum mendapat perawatan medis, pasien harus menempuh perjalanan dengan perahu nelayan dan ditandu personel TNI menuju IGD kapal rumah sakit. Seorang pasien memiliki riwayat sakit jantung dievakuasi ke kapal rumah sakit TNI AL KRI SHS guna mendapat pertolongan medis. Pasien itu tiba dengan kondisi sesak nafas berat. Setiba di KRI SHS, pasien segera mendapat pertolongan pertama dari tim medis dengan memantau tanda-tanda vital pasien. Diketahui sebelumnya pasien jantung itu rutin mendapat perawatan dan pengobatan dari puskesmas dan rumah sakit di Tamiang, Aceh. Namun pasca banjir melanda, puskesmas dan rumah sakit tidak memungkinkan menangani pasien sehingga kesulitan mendapatkan obat. Usai mendapat perawatan di KRI SHS, pasien dirujuk ke rumah sakit TNI AL di Belawan, Sumatera Utara guna mendapat penanganan lanjutan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Satgas Penanggulangan Bencana Alam Unsur Laut Kolonel Laut Afif Yuhardi di perairan Tanjung Tamiang. Ya, selamat malam Bapak Afif. Kita langsung saja melihat pertolongan medis ini bagi pasien jantung yang dirawat di KRI Dr. Suharso 990 ya sebelum dirujuk ke Belawan. Itu seperti apa sih prosesnya Pak? Baik Pak, prosesnya pada saat kita mendapat informasi, kita memang sedang berada di perairan Tanjung Tamiang berdasarkan arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut.
dan Panglima Koarmada RI untuk di mana di wilayah Tanjung Tamiang tersebut, kondisi sangat parah, sehingga setelah mendapat informasi ada pasien jantung kronis yang sebenarnya stabil berdasarkan informasi, namun karena obatnya hilang hanyut pada saat banjir, sehingga mengalami penurunan kesehatan, dan akhirnya berdasarkan bantuan dari posal setempat membawa personil yang sakit tersebut ke KRI Suharto yang berada di perairan Tamiang. Dengan menggunakan perahu-perahu nelayan langsung dibawa ke Rumah Sakit KRI Dr. Suharto. Baik, perjalanannya cukup panjang ya Pak ya? Siap, lumayan Pak, kurang lebih sekitar 1,5 jam dari daratan menuju KRI Dr. Suharto. Baik, Pak Afif, selain pasien tersebut yang Anda sampaikan tadi, adakah pasien lain yang ditangani KRI TNI AL ini Pak? Baik Pak, kita sebagai kapal KRI Rumah Sakit yang memiliki peralatan yang cukup lengkap, kami di sini di wilayah perairan barat sudah menangani kurang lebih 135 pasien yang rawat inap pergi dan sudah sehat, sudah yang kita kembalikan. Di samping itu, Satgas juga mempunyai kapal rumah sakit di pantai barat di Sibolga, sudah kurang lebih menangani 143 pasien yang menderita patah tulang, bocoran lambung, limfoma, luka, dan infeksi pada kaki. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan kapal rumah sakit berdasarkan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut, kita dapat memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Baik, jadi berarti ada tidak hanya satu kapal saja ya Pak ya, yang di Belawan ada juga kapal di posisi lain juga ya? Baik, iya betul Mbak. Iya, dalam penanggulangan ini Pak yang paling berat bencana di Sumatera di bagian mana Pak? Saat ini yang paling berat di Tamiang Pak, berdasarkan informasi terakhir di Tamiang ini rumah sakit lumpuh, dan karena kami fokusnya di wilayah laut pesisir, juga banyak yang belum terjangkau oleh dari darat, sehingga harapan kami karena kami dari laut bisa mendekat ke wilayah pesisir, sangat membantu untuk wilayah tersebut. Baik, Kolonel Afif, terima kasih atas informasi Anda terkait dengan penanggulangan bencana yang spesifik untuk medis ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kasus temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara naik ke tahap penyidikan. Polisi temukan 110 titik bukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan yang berada di hulu sungai Aek Garoga. Hal ini telah dilakukan petugas selama 4 hari terakhir. Menurut petugas, pembukaan lahan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda. Pasalnya, pembukaan lahan yang cukup masif tersebut mengakibatkan longsor sebelum akhirnya membawa material tanah dan gelondongan kayu yang telah ditebang maupun yang masih berakar ke aliran sungai. Saat ini, petugas masih melakukan penelusuran ke kilometer 6 dan kilometer 8 milik PT Tribahtera Srikandi. Polisi menemukan adanya pembukaan 4 lahan dan menyita 3 unit alat berat. Hingga kini, status perkara tersebut telah naik ke tingkat penyidikan di mana petugas telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sampel gelondongan kayu yang dibawa arus sungai. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan proses ini menjadi proses kepenyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan, tercatat sebanyak 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.